Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Selatan. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Kabut panas Kalimantan memeluk Bima seperti kain basah yang dingin, mencekik setiap pori-pori kulitnya. Pemuda itu turun dari mobil jeep sewaan yang berlumuran lumpur merah, merasakan peralihan drastis dari hiruk-pikuk kota ke keheningan desa Tamiang yang mencurigakan. Sebagai seorang arkeolog muda yang skeptis, Bima datang bukan untuk mencari hantu, melainkan untuk menggali masa lalu, mencari jejak peradaban yang hilang di bawah belantara yang perkasa. Namun, udara di Tamiang terasa kuno dan berat, syarat dengan bisikan yang bukan berasal dari masa lalu, melainkan masa kini yang diselimuti misteri. Tamiang adalah kantung kecil kehidupan yang terjepit di antara Sungai Mahakam dan hutan hujan yang tak berujung. Rumah-rumah panggung berdiri kaku, seolah enggan menjejakkan kaki ke tanah yang diyakini menyimpan kekuatan jahat. Mata penduduk desa, yang jarang tersenyum, mengikuti setiap gerakan Bima dengan tatapan menilai. Mereka bukan musuh, tetapi mereka adalah penjaga, dan Bima merasa kehadirannya, seorang asing dengan alat-alat modern, adalah pelanggaran. Proyek penelitian Bima berpusat pada sebuah situs megalitik kecil di tepi desa, tempat ditemukan fragmen tembikar berusia ratusan tahun. Namun, yang menarik perhatian sang arkeolog sejak awal bukanlah tembikar, melainkan objek geografis yang mendominasi cakrawala desa, pohon beringin raksasa. Pohon itu, yang dijuluki penduduk lokal sebagai pohon perjanjian darah, berdiri seperti raksasa prasejarah yang membeku. Kanopinya begitu lebat dan luas hingga menciptakan kubah bayangan permanen di bawahnya, dan sulur-sulur akarnya yang besar menjulur ke tanah, tampak seperti cakar-cakar yang menggenggam rahasia. Beringin itu bukan sekadar tanaman, itu adalah monumen, sebuah kuil hidup. Jangan mendekati pohon itu setelah senja, Tuan Bima, Pak Tua Ujang, kepala desa setempat, memperingatkan dengan nada serak saat membantu membongkar perlengkapan. Pohon itu milik mereka. Sejak zaman nenek moyang, di sana adalah tempat bunian berkuasa. Bima tersenyum sopan. Terima kasih atas peringatannya, Pak. Tetapi bagi saya, pohon ini hanyalah spesimen botani yang luar biasa. Sikap ilmiah sang arkeolog menjadi tameng melawan tahayul yang mencekiknya. Sore harinya, Bima tidak bisa menahan diri. Rasa penasaran profesionalnya mendesak, beradu dengan rasa ingin tahu yang lebih dalam dan tak terjelaskan. Bima berjalan menuju pohon itu. Setiap langkah menuju kanopi beringin raksasa terasa seperti melintasi batas yang tak terlihat. Kelembapan udara meningkat tajam, dan suhu anjlok drastis, memberikan sensasi dingin yang tidak wajar di tengah iklim tropis yang membakar. Saat berdiri di bawah bayang-bayang pohon itu, Bima merasakan tekanan fisik yang jelas. Seolah-olah udara di sana menjadi lebih tebal, memaksa paru-paru sang arkeolog bekerja lebih keras. Akarnya yang masif menjulang, berpilin, dan membentuk gua-gua kecil yang gelap. Suara-suara hutan di sekitar menghilang, hanya ada keheningan yang menggelegar, keheningan yang terasa seperti teriakan yang ditahan. Bima mengambil georeader kecil dan menyalakannya. Alat modern itu berkedip liar, menunjukkan anomali energi magnetik yang tidak dapat dijelaskan. Ilmu pengetahuan sang arkeolog mulai bergetar. Mendorong rasa takut yang mulai merambat, Bima mulai menyisir pangkal pohon. Mata terlatihnya mencari pola, mencari tanda-tanda interaksi manusia di masa lalu. Setelah beberapa saat, Bima menemukan apa yang dicari, bukan di permukaan, tetapi tersembunyi di balik simpul akar yang tebal. Itu adalah sebuah ukiran batu kuno. Ukiran itu kasar, tetapi detailnya mengerikan. Menggambarkan upacara pernikahan, di mana seorang pria desa, digambarkan secara realistis, berpegangan tangan dengan sosok wanita yang cantik, tetapi proporsi kakinya terbalik, telapak kaki wanita itu menghadap ke belakang. Itulah ciri khas yang selalu dikaitkan dengan bunian. Yang lebih mengerikan, di bawah kedua sosok itu, terdapat ukiran kecil berbentuk mangkuk yang menampung cairan, mangkuk untuk darah. Bima membayangkan ritual di masa lalu, perjanjian darah yang dimaksud oleh nama pohon itu. Mengambil foto ukiran, Bima menyentuh batu itu. Dinginnya menusuk, seolah energi bunian itu masih terperangkap di sana.
Sambil mundur dari bayang-bayang beringin raksasa, sang arkeolog mencamkan satu hal, pohon itu bukan sekadar fosil botani. Pohon itu adalah titik nol sebuah kisah horor, dan Bima baru saja membuka halaman pertamanya. Keesokan harinya, Bima memutuskan untuk mengabaikan hawa dingin yang dibawa dari pohon. Sang arkeolog meyakinkan diri bahwa anomali energi adalah kesalahan alat dan ukiran itu hanyalah artefak mitologi yang menarik. Fokusnya harus kembali pada penggalian. Saat Bima sedang menyusun peralatan di posnya, datanglah gangguan yang jauh lebih menarik daripada tembikar kuno. Seorang wanita desa berjalan melewati area itu, membawa keranjang anyaman. Langkahnya tenang, tetapi kehadirannya memutus ketenangan pagi. Wanita itu adalah perpaduan keindahan yang lembut dan berbahaya. Rambutnya hitam dan tebal, mengkilap seperti minyak, dan mata yang dimilikinya, mata itu berwarna coklat keemasan yang tidak biasa, menatap Bima dengan intensitas yang terasa pribadi. Bima, yang biasanya keras kepala terhadap gangguan, seketika merasa terjerat, seolah ada medan magnet yang menariknya. "Selamat pagi, Tuan dari kota," sapa wanita itu, suaranya halus seperti desahan seruling. "Saya Dewi. Saya tinggal di ujung jalan. Senang melihat ada wajah baru di sini." Bima tertegun. "Dewi." Nama itu terdengar seperti mantera yang familiar. "Saya Bima, arkeolog. Senang bertemu denganmu." Percakapan singkat terjadi. Bima menemukan diri sendiri terpikat, tidak mampu mengalihkan pandangan dari wanita itu. Ada aura kerahasiaan di sekitar Dewi, tetapi justru kerahasiaan itulah yang membuatnya mempesona. Dewi tersenyum, dan senyum itu terasa seperti janji yang sudah tertulis sejak lama. Setelah Dewi pergi, Bima menyadari bahwa jantungnya berdetak kencang, dan pikiran ilmiahnya telah sepenuhnya digantikan oleh ketertarikan yang impulsif. "Jonghi wanita itu, Tuan Bima," suara serak Pak Tua Ujang tiba-tiba muncul dari belakang Bima, membuat sang arkeolog terlonjak. "Kenapa, Pak Ujang?" tanya Bima, mencoba menyembunyikan kekesalan. "Dewi adalah kecantikan yang membawa bahaya. Penduduk desa menyebutnya janda misterius, bukan karena dia kehilangan suami, tetapi karena cara suaminya menghilang," jelas Pak Tua Ujang. "Dia menikah 2 kali. Kedua suami itu pria yang baik, gagah, dan waras. Setelah menikah, keduanya perlahan berubah, terobsesi, lalu lenyap." "Misteri." Kata itu segera menyentak Bima kembali ke mode investigasinya. Pikiran sang arkeolog menyambungkan benang-benang, Dewi, beringin raksasa, dan ukiran perjanjian darah. "Lenyap bagaimana?" desak Bima. "Malam bulan purnama, Tuan. Selalu malam bulan purnama." Setelah suami kedua menghilang, Dewi tidak menikah lagi. 3 tahun keheningan. Orang-orang percaya, dia sedang menunggu. Pak Tua Ujang tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi tatapan mata tua itu mengatakan segalanya, menunggu suami ketiga. Bima merasakan gelombang dingin merambat di punggungnya, lebih dingin daripada yang dirasakan di bawah pohon beringin. Rasa penasaran ilmiah Bima kini bercampur dengan firasat horor yang mendalam. Bima segera meninggalkan situs penggalian, menggunakan keahliannya sebagai peneliti. Tujuan sang arkeolog, mencari arsip desa atau catatan polisi lama, sesuatu yang menguatkan cerita Pak Tua Ujang. Setelah mengorek-ngorek gudang balai desa yang berdebu selama berjam-jam, Bima akhirnya menemukan beberapa dokumen yang tersimpan dalam kotak kayu lapuk. Itu adalah laporan hilangnya orang. Laporan 1, hilangnya seorang pemuda bernama Faisal. 3 tahun lalu. Malam terakhir Faisal terlihat, sang pemuda dilaporkan sedang menuju arah hutan larangan. Laporan 2, hilangnya seorang pemuda bernama Hadi. 2 tahun lalu. Laporan ini lebih rinci. Saksi mata melihat Hadi menuju area dekat pohon beringin raksasa pada malam sebelum bulan purnama agung. Kedua laporan itu sama-sama ditutup dengan catatan yang mengejutkan Bima, pencarian dihentikan. Diduga tersesat di hutan. Lokasi hilangnya terlalu dekat dengan area terlarang. Bima membandingkan tanggal hilangnya. Faisal, suami pertama, hilang tak lama setelah peringatan 2 tahun pernikahan. Hadi, suami kedua, hilang tepat 6 bulan setelah pernikahan. Kedua suami itu menghilang, dan kedua hilangnya itu terjadi saat bulan purnama, dan yang terpenting,
Kedua lokasi terakhir mereka yang diketahui berada di area bayang-bayang pohon beringin raksasa. Sang arkeolog menyadari, Dewi bukan hanya janda misterius. Dewi adalah Pola. Bima, yang baru tiba dan telah menunjukkan minat yang sangat kuat pada Dewi, telah menjadi variabel baru dalam pola yang berdarah dan kejam ini. Bima memegang laporan-laporan itu, kini merasakan kepalanya berdenyut bukan hanya karena panas, tetapi karena ketakutan yang merayap. Ia telah menemukan ukiran bunian di bawah pohon. Sekarang, menemukan catatan hilangnya dua suami Dewi, selalu dekat dengan pohon itu. Misteri itu bukan lagi legenda. Itu adalah kasus kejahatan yang melintasi batas dunia, dan Bima, sang penyelidik, kini telah berada dalam jarak dekat dengan target. Pria itu menatap laporan itu. Dewi, dengan mata keemasan dan aura menawannya, bukanlah sekadar wanita desa. Dewi adalah ratu bunian yang mencari suami ketiga untuk menyelesaikan ritualnya. Dan sang arkeolog muda tahu, ritual itu akan dilakukan di bawah kanopi beringin raksasa, di tempat yang ditandai dengan ukiran perjanjian darah. Saya telah menyelesaikan bab 1 dan bab 2, yang berfokus pada kedatangan Bima, pengenalan terhadap beringin raksasa, pesona mematikan Dewi, dan penemuan mengerikan Bima tentang dua suami sebelumnya yang hilang. Bab selanjutnya, bab 3, akan berfokus pada Bima yang mencari Pak Tua Rahmat untuk menguak legenda kelam dan menemukan sisa-sisa suami pertama di pohon beringin. Penemuan arsip desa itu menghantam Bima seperti pukulan dingin di tengah hari terik. Laporan hilangnya Faisal dan Hadi, dua suami Dewi, yang secara mencolok selalu bertepatan dengan malam bulan purnama dan dekat dengan beringin raksasa, adalah pola yang tak terbantahkan. Sifat skeptis Bima, yang selama ini menjadi tameng profesionalnya, kini retak dan runtuh. Bima tidak lagi berhadapan dengan mitos, melainkan dengan realitas supernatural yang menuntut tumbal. Bima menyadari, satu-satunya jalan untuk memecahkan misteri ini bukanlah melalui buku teks arkeologi, melainkan melalui pengetahuan lokal yang diyakini penduduk. Hanya Pak Tua Rahmat, tetua desa yang dikenal menyimpan sejarah gelap Tamiang, yang mungkin memegang kunci. Pria itu mencari Rahmat di sore hari, menemukan sang tetua sedang duduk di bangku kayu di bawah rindangnya pohon asam, menganyam topi bambu dengan ketenangan yang menipu. Wajah Rahmat yang keriput seperti peta sejarah yang rumit. "Saya tahu kamu akan datang, Tuan Bima," kata Rahmat, tanpa mengangkat mata dari anyaman. "Rasa penasaranmu, sayangnya, sama seperti Faisal dan Hadi." Bima duduk. "Pak Rahmat, saya menemukan catatan hilangnya suami Dewi. Mereka hilang di dekat beringin raksasa saat purnama. Saya juga menemukan ukiran di akar pohon itu. Ukiran perjanjian darah. Saya butuh tahu kebenarannya, tanpa dilebih-lebihkan. Apa itu Dewi sebenarnya?" Rahmat berhenti menganyam. Helaan napas yang keluar dari mulutnya terdengar berat, seperti menghela beban ratusan tahun. "Cerita ini bukan untuk kuping orang kota, Tuan. Ini adalah legenda kelam Tamiang, yang kami yakini sebagai kebenaran paling dasar." Rahmat memulai kisahnya, suaranya pelan, tetapi setiap kata terasa bergetar dengan keyakinan yang mengakar. Dahulu kala, Tamiang didirikan di atas persimpangan energi bunian yang sangat kuat, dan beringin raksasa adalah jantung spiritual dari kekuatan itu. Di pohon itulah, entitas bunian yang sangat kuat, seorang ratu, memutuskan untuk mengukuhkan kekuasaannya di dunia manusia. Ratu bunian itu tidak bisa sepenuhnya melintasi batas, Tuan. Kekuatan buniannya terlalu besar. Dia membutuhkan jangkar di dunia kita, jelas Rahmat. Jangkar itu harus dibentuk dari ikatan darah dan cinta manusia yang murni, tetapi yang terpenting, dia butuh 3 tumbal jiwa yang diikat di malam purnama. 3 tumbal, potong Bima, tenggorokannya tercekat. Ya, 3 suami manusia. Yang pertama mengikatkan bunian itu pada tanah beringin. Yang kedua mengukuhkan kehadirannya di antara kita. Yang ketiga akan membuatnya abadi sebagai penguasa 2 alam, dan bunian itu akan menghilang sepenuhnya dari penglihatan, tetapi kekuatannya akan meresap ke beringin raksasa, menguasai desa kita selamanya. Rahmat menatap Bima dengan mata penuh rasa iba. "Dewi, dia bukan wanita desa yang cantik, Tuan. Dia adalah bunian itu, ratu itu, yang muncul dalam wujud yang tidak bisa ditolak manusia."
Faisal dan Hadi adalah suami pertamanya dan kedua. Jiwa mereka, Rahmat yakin, terperangkap di beringin raksasa, menjadi pupuk bagi akar-akarnya. Dan sekarang, dia mencari yang ketiga. Rahmat menambahkan bahwa jika ritual ketiga ini berhasil, bunian itu tidak akan bisa lagi diusir oleh dukun manapun. Bunian itu akan menjadi bagian dari alam, selamanya mengikat Tamiang. Bima terdiam, mencoba mencerna fakta bahwa wanita cantik yang baru saja ditemuinya adalah mesin pembunuh spiritual yang dirancang untuk mengukuhkan kekuasaan dengan darah. Ukiran di bawah pohon, tanggal-tanggal hilangnya suami, keindahan Dewi yang tak wajar, semuanya masuk akal, menciptakan kepingan teka-teki yang mengerikan. Bagaimana dengan sisa-sisa suami sebelumnya? Tanya Bima, suaranya bergetar. Apakah ada bukti fisik? Rahmat awalnya enggan, tetapi melihat tekad Bima, memutuskan untuk menunjukkan sesuatu. Ikut saya. Mereka berjalan kembali ke beringin raksasa. Sinar matahari mulai memudar, dan bayangan pohon itu memanjang, menelan segala sesuatu di sekitarnya. Pak Tua Rahmat membawa Bima ke sisi pohon yang jarang dilihat, di mana akar-akar tebal menjulang seperti dinding. Di celah sempit antara dua akar yang berpilin, Rahmat menunjuk ke atas. Bima mendongak. Di sana, tersembunyi di dalam janggut pohon yang menjuntai, yang merupakan kumpulan akar udara yang tebal, terdapat sesuatu yang membuat perut Bima bergejolak. Itu adalah simpul rambut kusut yang sangat panjang. Rambut itu bukan rambut biasa. Warnanya gelap, tetapi tampak kering dan mati, terjalin erat dengan akar-akar pohon, seolah-olah ditarik paksa dari kulit kepala. Itu janggut pohon, bisik Rahmat. Beberapa orang bilang itu hanya akar. Tetapi kami percaya, itu adalah sisa-sisa terakhir dari Faisal, suami pertamanya. Bunian itu mengikat jiwanya, dan rambutnya, bagian tubuh yang paling kuat, yang melambangkan kekuatan pria, dicabut, diikat, dan dijadikan bagian dari pohon, mengukuhkan ikatan pertamanya dengan tanah ini. Bima mengambil beberapa foto dengan hati-hati. Melihat simpul rambut yang tersangkut di antara akar yang dingin, Bima membayangkan kengerian Faisal saat kesadarannya perlahan ditarik keluar, menjadi pupuk spiritual bagi pohon itu. Rahmat menyentuh bahu Bima. Tuan Bima, kau adalah suami ketiga yang dia cari. Kecerdasanmu, keraguanmu, semua itu akan menjadi pengikat yang kuat bagi Ratu Bunian. Jika kau tidak lari sekarang, kau akan menjadi tumbal terakhirnya. Jangan dekati Dewi, jangan pernah lagi menemuinya. Bima mengangguk. Janji itu terucap, tetapi Bima tahu di dalam hatinya, ia tidak bisa lari. Sang arkeolog, sang penyelidik, kini telah menjadi target. Misteri itu telah menjadi panggilan, dan Bima harus menyelesaikan apa yang telah dimulai oleh dua suami yang hilang itu. Keluar dari bayangan beringin raksasa, Bima membawa bukan hanya foto ukiran dan rambut kusut, tetapi juga rasa gentar yang menggigit. Ratu Bunian itu tidak hanya ingin membunuhnya. Bunian itu ingin mengikat jiwa dan raganya, membuatnya menjadi jangkar kekuasaan abadi. Bima harus menemukan cara untuk menghancurkan pola itu sebelum Dewi, dengan segala pesonanya, berhasil menarik Bima ke dalam ritual terakhirnya. Setelah pertemuan dengan Pak Tua Rahmat, Bima mencoba keras untuk menjauhi Dewi. Pria itu menyibukkan diri dengan penggalian, memaksakan logikanya untuk mendominasi firasat horor. Bima yakin, jika sang arkeolog menunjukkan ketidaktertarikan, Dewi akan kehilangan minat dan mencari mangsa lain. Namun, Bima salah. Ketertarikan Bima pada Dewi, yang awalnya hanyalah ketertarikan fisik dan misteri, kini telah menjadi obsesi yang memabukkan. Bima mendapati dirinya berulang kali berjalan ke arah rumah Dewi, meskipun berkali-kali menolak langkah itu secara mental. Perasaan itu bukan hanya keinginan, itu adalah tarikan halus, seolah ada tali bunian tak kasat mata yang diikatkan ke jantung sang arkeolog. Dewi pun semakin sering muncul. Dia akan datang ke situs penggalian, membawa makanan yang lezat, dan duduk dengan sabar, menceritakan kisah-kisah desa yang indah, yang semuanya kontras dengan legenda mengerikan yang didengar Bima. Mereka takut padaku, Bima, kata Dewi suatu siang, matanya yang keemasan tampak tulus. Mereka percaya pada mitos lama tentang Bunian. Mereka tidak bisa menerima bahwa aku hanya seorang wanita yang beruntung dan ditinggalkan. Suami-suamiku pergi karena mereka lemah,
bukan karena aku. Bima ingin percaya. Setiap kali Dewi berbicara, keraguan ilmiahnya bangkit, merasionalisasi legenda bunian sebagai tahayul yang dibesar-besarkan. Daya tarik Dewi sangat kuat, seperti racun yang terasa manis. Di hadapan bunian itu, catatan polisi, rambut kusut, dan peringatan rahmat terasa jauh, seperti mimpi buruk yang tidak relevan. Suatu malam, Bima memberanikan diri. Pria itu mendatangi Dewi di rumahnya yang sederhana namun terawat. Bima memutuskan untuk berpura-pura jatuh cinta, berpura-pura melupakan semua yang diketahui, demi mendapatkan akses ke rahasia Dewi. Namun, permainan pura-pura itu segera menjadi bencana. Saat Bima duduk di teras, Dewi mendekat. Bunian itu tidak menyentuh Bima, tetapi aura yang dikeluarkan Dewi begitu intens, begitu penuh pesona bunian, hingga Bima merasa seperti berada di bawah air, seluruh pikirannya tenggelam dalam daya tarik bunian itu. Bima tidak bisa menahan diri. Pria itu lupa perannya sebagai penyelidik, hanya melihat Dewi sebagai wanita yang dicintai. "Aku mencintaimu, Dewi," kata Bima. Kata-kata itu keluar tanpa kendali, dipicu oleh pengaruh bunian yang menusuk. Dewi tersenyum, senyum yang mematikan dan puas. "Aku tahu, Bima. Kau berbeda. Kamu kuat. Kamu tidak akan meninggalkanku seperti yang lain." Saat itulah Dewi mengarahkan pembicaraan ke pernikahan. Bukan pernikahan biasa, tetapi pernikahan yang cepat, diselesaikan sebelum bulan berikutnya. "Aku butuh kepastian, Bima. Mari kita menikah, di malam bulan purnama agung bulan depan. Itu adalah malam yang istimewa. Malam yang sempurna untuk janji abadi." Bima merasakan lonceng alarm berdentang di sudut pikirannya yang masih waras. Bulan purnama agung. Malam yang sama ketika Faisal dan Hadi menghilang. Itu adalah jebakan. Namun, pengaruh bunian Dewi begitu kuat, menyerang Bima melalui udara, melalui tatapan mata, melalui janji bunian yang dilemparkan. "Ya," jawab Bima. "Aku setuju. Malam purnama." Setelah Bima menyetujui tanggal itu, Bima merasakan tekanan di kepalanya sedikit berkurang. Bunian itu telah mendapatkan apa yang diinginkan. Sejak persetujuan itu, Bima mulai dihantui oleh mimpi buruk yang berulang. Bukan lagi mimpi biasa, melainkan siaran langsung dari alam bawah sadarnya tentang kengerian yang menunggu. Dalam mimpi itu, Bima selalu berada di bawah beringin raksasa. Pohon itu tampak hidup, akar-akarnya bergerak seperti urat. Bima akan mendengar gumaman dingin yang tidak berasal dari mulut, tetapi dari udara di sekitarnya. Gumaman itu adalah bahasa kuno, bahasa bunian yang penuh janji dan kutukan. Yang paling mengerikan, Bima akan melihat bayangan hitam besar yang tidak jelas bentuknya, berdiri di kejauhan, di ambang hutan. Bayangan itu tinggi, tidak manusiawi, dan matanya merah menyala. Bayangan itu tidak bergerak, tetapi terus-menerus mengawasi Bima. Bima tahu, itu adalah bayangan hitam, entitas bunian jahat yang mengikat Dewi, penjaga yang akan datang untuk mengklaim tumbal ketiga. Bima terbangun dari mimpi-mimpi itu dengan tubuh basah oleh keringat dingin, leher terasa kaku karena ketakutan. Tidur bukan lagi pelarian, tetapi sesi pelatihan horor yang intens. Bima menyadari, meskipun telah setuju untuk menikah, ia belum sepenuhnya ditaklukkan. Ada bagian dari dirinya, yang tersimpan di bawah sadar, yang masih berjuang melawan pengaruh bunian. Mimpi itu adalah peringatan dari jiwanya sendiri. Pernikahan telah ditetapkan. Malam bulan purnama agung akan datang dalam 3 minggu. Bima sekarang adalah suami ketiga yang ditakdirkan. Tidak ada jalan mundur. Bima harus menggunakan waktu yang tersisa ini, saat pengaruh bunian Dewi belum sepenuhnya mengikatnya, untuk menemukan cara menghancurkan rantai spiritual itu. Pria itu harus bergerak cepat, sebelum bayangan hitam dan Ratu Bunian menyelesaikan ritual abadi mereka di bawah pohon beringin raksasa. 3 minggu berlalu dalam ketegangan yang menyiksa. Bima hidup dalam dua realitas. Siang hari, Bima adalah tunangan yang penuh kasih, mempersiapkan pesta pernikahan di balai desa, tersenyum palsu pada penduduk yang menatapnya dengan campuran iba dan ketakutan. Malam hari, Bima adalah tahanan yang dihantui, berusaha keras membedah mimpi buruknya, mencari petunjuk bagaimana melarikan diri dari bayangan hitam dan takdir tumbal. Bulan purnama agung akhirnya tiba.
Langit Kalimantan terbuka, memperlihatkan cakrawala yang disinari oleh bulan perak yang bulat sempurna. Cahaya itu seharusnya romantis, tetapi bagi Bima, cahaya itu adalah lampu sorot yang menandai arena pertempuran spiritualnya. Pesta pernikahan di balai desa terasa seperti sebuah lakon yang dipaksakan. Penduduk desa datang, tetapi suasana meriah itu terasa palsu. Semua orang tahu apa yang terjadi pada dua suami sebelumnya, dan mereka melihat Bima sebagai korban ketiga yang pasrah. Dewi, dalam balutan gaun putihnya, tampak seperti dewi yang turun dari langit, kecantikannya memancar dengan kekuatan bunian yang nyaris menyilaukan. Setelah upacara di depan penghulu desa yang tegam, Dewi menarik Bima ke samping, matanya bersinar penuh makna. "Ada satu hal lagi, sayangku," bisik Dewi, suaranya dipenuhi janji manis yang mematikan. "Tradisi kuno di Tamiang. Sebelum kita resmi tidur bersama sebagai suami istri, kita harus membuat sumpah pribadi di tempat yang paling suci. Di bawah beringin raksasa." Bima tahu, ini adalah jebakan. Ini bukan tradisi Tamiang, ini adalah ritual Ratu Bunian. Tetapi Bima sudah mempersiapkan diri untuk ini. Bima perlu melihat bagaimana ikatan darah Bunian itu bekerja. "Baiklah, sayang," jawab Bima, menelan ketakutan dan memainkan peran tunangan yang terobsesi. Mereka menyelinap pergi. Dewi membawa Bima ke bayang-bayang pohon perjanjian darah. Malam itu, pohon itu tampak lebih besar, lebih mengancam, sulur-sulur akarnya berayun lembut ditiup angin, seperti tentakel raksasa yang menunggu mangsa. Cahaya bulan purnama memancar langsung ke tengah akar yang berpilin, menerangi ukiran kuno Bunian yang ditemukan Bima di bab 1. Dewi mengeluarkan 2 cincin sederhana, terbuat dari perak kusam. "Untuk sumpah ini, kita butuh janji yang paling kuat, janji yang diambil dari kehidupan itu sendiri." Dewi mengeluarkan pisau kecil dari balik gaunnya, pisau dengan ukiran Bunian yang runcing. "Kita lakukan ikatan cincin darah, Bima. Kita bagi sedikit darah kita pada cincin ini, dan energi Bunian akan mengikat kita selamanya. Itu adalah tanda kesetiaan abadi." Bima tahu, ini bukan hanya kesetiaan. Ini adalah pengikatan jiwa yang akan membuatnya menjadi tumbal spiritual yang sempurna. Dewi menggoreskan pisau itu di ujung jari manisnya. Darah yang keluar aneh, warnanya merah, tetapi tampak berkilauan di bawah cahaya bulan, dan segera diserap oleh cincin peraknya. Dewi lalu mendekat. Dengan tatapan Bunian yang memaksa, Dewi mengambil tangan Bima. "Giliranmu, sayang," bisik Dewi, sambil menggoreskan pisau di jari manis Bima. Rasa sakitnya tajam, tetapi rasa dingin yang mengikuti jauh lebih menusuk. Darah Bima menetes, dan begitu darah itu jatuh ke cincin perak miliknya, keajaiban mengerikan terjadi. Pada saat darah manusia Bima menyentuh perak itu, ukiran kuno di akar pohon beringin, yang menggambarkan pernikahan manusia dengan sosok berkaki terbalik, bersinar sesaat dengan cahaya merah samar. Cahaya itu berlangsung kurang dari 1 detik, tetapi cukup untuk memastikan Bima bahwa energi Bunian itu nyata. Bersamaan dengan kilatan cahaya itu, Bima merasakan hawa dingin yang luar biasa menyerbu tubuhnya, mulai dari jari yang berdarah, merambat ke dada, dan menusuk jantungnya. Bima terhuyung, seolah-olah sebagian jiwanya baru saja ditarik keluar. Bunyi desisan yang sangat halus, seperti suara ribuan ular di bawah tanah, terdengar di telinga Bima, berasal dari dalam akar pohon. Dewi tersenyum, senyum penuh kemenangan dan kepuasan yang dingin. "Selesai. Sekarang kau terikat padaku, Bima. Selamanya." Bima merasakan sesuatu telah berubah. Ikatan spiritual itu nyata. Bima tidak hanya menikahi seorang wanita, Bima baru saja menandatangani kontrak darah dengan Bunian. Mereka kembali ke balai desa, tetapi Bima tidak lagi melihat Dewi sebagai kekasih yang mempesona. Bima melihat Dewi sebagai Ratu Bunian yang mematikan, dan Bima adalah tumbal ketiganya. Waktunya untuk bertindak hampir habis. Beberapa hari setelah pernikahan, kondisi Bima menurun drastis. Fisik Bima tidak lagi sekuat sebelumnya. Bima mengalami kelelahan ekstrim yang persisten, seolah tubuhnya bekerja terus-menerus melawan kekuatan yang tidak terlihat. Energi Bunian dari Dewi, yang kini terikat oleh darahnya, terus menguras daya tahan manusianya. Malam harinya, Bima tidak bisa tidur nyenyak,
Mimpi-mimpi bayangan hitam semakin nyata dan mendesak. Suatu pagi, Bima berdiri di depan cermin, terkejut melihat apa yang dipantulkan. Meskipun Bima berdiri sendirian, di balik bahunya, Bima melihat sekilas bayangan bulan, siluet yang terlalu tinggi, terlalu kurus, dan mengenakan pakaian bunian yang bersinar redup. Bayangan itu ada di cermin hanya sepersekian detik, tetapi cukup untuk menyadarkan Bima bahwa ikatan darah itu telah membuat bunian itu memiliki akses visual ke kehidupannya. Bima menyadari, harus menemukan kelemahan ratu bunian itu. Bima tidak bisa melarikan diri karena ikatan itu akan menarik Bima kembali. Bima harus menghancurkan ikatan itu dari dalam. Tujuan Bima adalah rumah Dewi. Suami kedua, Hadi, telah tinggal di sana cukup lama sebelum menghilang. Bima yakin, jika Hadi menyadari bahayanya, mungkin Hadi meninggalkan petunjuk di suatu tempat. Ketika Dewi pergi ke pasar, Bima memulai pencarian yang terperinci dan panik di rumah kayu yang indah namun misterius itu. Bima memeriksa setiap sudut, setiap celah di papan lantai, dan setiap rak buku. Setelah mencari selama hampir 2 jam tanpa hasil, Bima mencapai kamar tidur utama, kamar yang dulu digunakan Hadi. Di bawah lantai papan yang longgar, yang ditutupi oleh karpet tebal, Bima merasakan ada sesuatu yang kosong. Bima mencungkil papan itu dengan pisau kecil. Di bawahnya, tersembunyi dengan hati-hati, Bima menemukan sebuah buku bersampul kulit yang tipis. Itu adalah jurnal rahasia Hadi, suami kedua Dewi. Bima segera membacanya. Tulisan tangan Hadi yang awalnya rapi dan optimis, perlahan berubah menjadi coretan panik, tidak teratur, dan penuh dengan kegilaan. Jurnal itu adalah kronik horor. Hadi mencatat pengalamannya. Pada awalnya, Hadi menulis tentang keindahan Dewi yang luar biasa, tetapi 6 bulan setelah pernikahan, Hadi mulai mencatat hal-hal aneh. Dewi tidak pernah makan di hadapanku. Dia selalu tampak pucat setelah malam bulan purnama, tetapi pada pagi harinya, dia bersinar lebih terang. Apakah dia mengambil sesuatu dariku? Aku melihat kakinya. Sekilas. Di bawah meja. Kakinya terbalik. Aku tahu ini gila, tetapi kakinya menghadap ke belakang. Dewi sering menghilang ke bawah pohon beringin raksasa. Aku mendengar nyanyian. Nyanyian itu dingin, tidak manusiawi. Dia berbicara tentang memperkuat energi dan jangkar kedua. Jurnal Hadi mencapai puncaknya pada malam sebelum Hadi menghilang. Tulisan itu menjadi histeris dan hampir tidak terbaca. Aku tahu dia adalah Ratu Bunian. Aku tahu. Aku telah melihatnya berbicara dengan bayangan hitam di bawah pohon. Dia butuh 3 tumbal jiwa. Dia bilang, dia hanya butuh 1 lagi untuk mengakhiri takdirnya. Aku harus lari. Aku harus memperingatkan siapapun yang datang berikutnya. Jangan biarkan dia menyelesaikan ketiganya. Kalimat itu, jangan biarkan dia menyelesaikan ketiganya, diikuti oleh coretan yang tebal, panik, dan mengerikan. Bima menyadari, coretan di bagian bawah halaman itu bukan tinta hitam. Itu adalah darah kering. Kemungkinan, Hadi menulis kalimat terakhirnya saat sudah terluka atau saat bunian itu menemukannya. Bima menjatuhkan jurnal itu. Kengerian yang dirasakan Bima tidak tertandingi oleh rasa takut yang dirasakan di bawah beringin raksasa. Hadi, pria yang penuh harapan, berakhir dalam kegilaan dan ditumbal. Bima membalik halaman. Di halaman terakhir, Hadi telah berhasil menggambar sesuatu sebelum dia terbunuh atau diseret. Itu adalah peta kecil, digambar dengan arang. Peta itu menunjukkan lokasi ukiran di akar beringin, tetapi Hadi menambahkan detail kunci, sebuah titik lemah, sebuah retakan kecil di dekat ukiran yang tampaknya merupakan pusat energi bunian itu. Hadi juga mencatat sesuatu yang samar tentang menghancurkan pusat kekuatan dengan sesuatu yang ditempa di dunia manusia. Jurnal ini adalah petunjuk berharga sekaligus surat kematian yang terlambat. Bima sekarang tidak hanya tahu bahwa dia adalah tumbal ketiga, tetapi juga tahu bagaimana Dewi melakukannya, dan yang paling penting, di mana letak kelemahan ikatan mereka. Bima menyembunyikan jurnal itu di balik pakaiannya. Saat kembali ke ruang tamu, Bima menyadari Bima tidak bisa lagi berpura-pura. Bima harus bertindak malam itu juga, sebelum bulan purnama berikutnya tiba dan Ratu Bunian itu mengklaim jiwanya untuk ikatan abadi. Matahari tenggelam dengan cepat,
meninggalkan desa dalam bayangan gelap yang berbau seperti ancaman. Bima tahu, tidak bisa menunggu. Dengan jurnal Hadi yang tersimpan aman di saku, Bima kembali ke rumah. Pria itu menyembunyikan ketakutannya di balik ekspresi wajah datar yang ia pelajari dari Dewi. Dewi sudah berada di ruang tamu, menyalakan pelita minyak tanah. Bunian itu tampak terlalu damai, terlalu puas, seolah mengetahui bahwa tumbal ketiganya sudah terikat dan tidak bisa kemana-mana. Bima mengambil tempat duduk, mengeluarkan jurnal Hadi, dan meletakkannya di meja. Tindakan itu sudah cukup. Aku menemukan ini, kata Bima, suaranya terdengar dingin dan asing bahkan di telinga sendiri. Dewi tidak menunjukkan keterkejutan. Bunian itu hanya menatap jurnal itu, lalu kembali menatap Bima dengan mata keemasan yang kini kehilangan kehangatan buatan manusia. Hadi selalu penasaran, komentar Dewi, nadanya datar, tanpa emosi. Dia selalu mencari tahu hal-hal yang tidak seharusnya dia ketahui. Seperti kau, Faisal dan Hadi. Itu benar, kan? Desak Bima. Kau bukan wanita, kau Ratu Bunian. Kau butuh 3 tumbal jiwa untuk mengukuhkan kekuasaanmu di bawah pohon itu. Dan aku adalah yang terakhir. Dewi menghela napas, seolah Bima baru saja menanyakan fakta yang membosankan. Mengapa harus bersembunyi di balik kebohongan lagi? Ya, Bima. Aku Dewi, Ratu Bunian Tamiang. Aku adalah keindahan yang menuntut pengorbanan, dan aku adalah takdir yang harus kau jalani. Kau adalah suami ketigaku, jangkar abadi kekuasaanku di dunia manusia. Saat Dewi mengakui identitas buniannya, atmosfer di ruang tamu berubah secara drastis. Aura dingin yang mencekik tiba-tiba memenuhi ruangan. Udara menjadi tebal dan sulit dihirup, seolah seluruh energi panas telah ditarik keluar. Pelita minyak tanah di atas meja, yang tadinya menyala terang, tiba-tiba padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang hanya diterangi oleh cahaya bulan yang samar dari jendela. Hawa dingin yang menusuk tulang itu bukanlah suhu, melainkan kekuatan spiritual. Kau terikat padaku, Bima, kata Dewi, suaranya sekarang bergema, memiliki kualitas mistis yang beresonansi di tulang dada Bima. Darahmu sudah menyatu dengan ikatan di beringin. Kau tidak bisa lari. Kau akan menjadi tumbal jiwa yang paling sempurna, karena kau tahu siapa aku, tetapi kau tetap mencintaiku. Aku tidak mencintaimu, teriak Bima, meskipun dalam hati, pria itu tahu sebagian dari dirinya masih terperangkap dalam ilusi bunian Dewi. Dewi tertawa, tawa yang dingin dan menakutkan, seperti lonceng retak yang dibunyikan oleh angin. Tentu saja kau mencintaiku. Ikatan darah memastikan itu. Kau akan menghabiskan sisa hidupmu dalam kesenangan dan gairah, tetapi jiwamu akan selamanya terperangkap di beringin raksasa, menjadi penguat kekuasaanku. Saat bunian itu bergerak maju, Bima menyadari bahwa Dewi tidak lagi terlihat seperti manusia biasa. Meskipun keindahannya tetap tak tertandingi, mata bunian itu memancarkan cahaya keemasan yang menakutkan, dan Bima melihat sekilas, atau mungkin hanya membayangkan, bahwa telapak kaki bunian itu sedikit terbalik. Ini adalah momen pelarian. Bima tidak bisa melawan kekuatan bunian itu secara fisik, tetapi pria itu memiliki keunggulan, waktu. Ritual tumbal belum selesai. Bima mengambil bangku kayu terdekat dan melemparkannya ke arah Dewi. Bunian itu tidak terluka, tetapi terkejut oleh serangan fisik yang kasar. Kesempatan itu cukup. Bima melompat menuju pintu belakang. Dewi, yang kini menunjukkan kemarahannya, mengeluarkan suara mendesis yang kuat, dan Bima merasakan gelombang energi dingin yang hampir membuatnya pingsan. Bima berhasil mencapai pintu, membuka kuncinya, dan berlari keluar rumah. Bima tidak berani melihat ke belakang. Pria itu berlari menembus kegelapan desa, menuju satu-satunya tempat yang bisa memberikan perlindungan, rumah Pak Tua Rahmat. Bunyi derap kaki yang aneh, cepat, tetapi terasa tidak teratur, mengikuti Bima dari belakang. Bunian itu mengejarnya. Bima lari dengan panik, melewati jalan setapak yang gelap, hampir tersandung di lumpur. Ketika akhirnya Bima mencapai gerbang rumah Rahmat, jantung Bima berdebar hebat. Bima melompat masuk dan mengunci gerbang dengan palang kayu tebal. Bima tidak melihat Dewi, tetapi aura dingin yang ditinggalkan bunian itu terasa di udara, sebuah janji bahwa Ratu Bunian itu akan kembali. Bima telah melarikan diri,
tetapi ikatan darah itu masih ada. Pelarian ini hanyalah penundaan. Bima menceritakan pelariannya yang mengerikan dan penemuan jurnal Hadi kepada Pak Tua Rahmat. Sang tetua mendengarkan dengan tenang, matanya penuh kesedihan, seolah menyaksikan pengulangan tragedi yang sama untuk ketiga kalinya. Kau bertindak bodoh, Tuan Bima, kata Rahmat. Tapi setidaknya, jiwamu belum sepenuhnya diklaim. Dewi tidak bisa mengambilmu di sini, rumahku ini dilindungi dengan pagar doa. Ikatan darah saya, Pak Rahmat, kata Bima, menunjukkan jari manisnya yang masih menunjukkan bekas luka dari ritual cincin darah. Bagaimana cara mematahkannya? Jurnal Hadi bilang harus menghancurkan pusat kekuatan di bawah beringin dengan sesuatu yang ditempa manusia. Rahmat mengangguk perlahan. Ya, ikatan darah itu sangat kuat. Itu hanya bisa dihancurkan dengan energi spiritual yang setara, yang murni dari dunia kita. Dewi tahu ini. Oleh karena itu, semua suami hilang di dekat pohon, bunian itu tidak ingin ada yang tahu tentang cara menghancurkan ikatan itu. Apa itu, Pak? Pusaka? Pusaka desa, jawab Rahmat, matanya berkilat dengan bangga yang bercampur ketakutan. Sebilah keris Tamiang. Keris ini ditempa oleh seorang pandai besi yang bersekutu dengan para tetua bunian yang baik, bunian yang tidak setuju dengan tirani ratu. Keris ini bukan senjata, keris ini adalah kunci pemutus. Rahmat menjelaskan bahwa keris Tamiang itu ditempa dari besi yang dikumpulkan dari 7 sungai, ditempa di bawah matahari terik, dan didoakan dengan mantra pelindung terkuat. Keris itu dirancang khusus untuk mematahkan sihir bunian yang terikat pada benda mati, seperti pohon. Keris itu adalah satu-satunya harapan Bima. Di mana keris itu? Desak Bima. Rahmat menggeleng. Keris itu tersembunyi. Sangat tersembunyi. Diletakkan di kuil tua di puncak bukit di luar desa. Kuil itu telah ditinggalkan ratusan tahun, dan tetua sebelumnya memasang perlindungan agar bunian dan manusia yang berniat jahat tidak dapat mengambilnya. Perjalanan ke kuil tua sangat berbahaya. Rahmat memberikan peta kuno yang digambar di atas kulit hewan. Peta itu tidak hanya menunjukkan lokasi kuil, tetapi juga tempat-tempat yang harus dihindari Bima. Jalan menuju kuil dipenuhi jebakan kuno, peringat Rahmat. Jebakan fisik dan spiritual. Jika kau melangkah salah, jebakan akan aktif. Jebakan itu melindungi keris dari Ratu Bunian, dan juga dari orang bodoh sepertimu. Kau harus waspada, Tuan Bima. Waktu kita sempit. Bima, meskipun kelelahan, merasakan suntikan energi dari harapan baru. Ia memiliki petunjuk dari Hadi, pusat kekuatan, dan petunjuk dari Rahmat, keris pusaka. Bima memulai perjalanan di tengah malam, membawa peta dan ransel kecil. Perjalanan mendaki bukit terasa lambat dan penuh bahaya. Bima harus melewati jurang yang licin dan rimbun yang gelap. Ketika Bima akhirnya mencapai reruntuhan kuil batu, Bima merasakan kehadiran energi kuno yang kuat. Pintu masuk kuil adalah lubang gelap, dan begitu Bima melangkah masuk, ia melihat jebakan pertama, 5 tali tipis yang melintasi lantai, hampir tidak terlihat dalam kegelapan. Bima ingat catatan Rahmat, tali itu akan memicu panah beracun kuno jika disentuh. Menggunakan keahlian arkeologinya, Bima merangkap, menghindari tali itu dengan susah payah. Di dalamnya, Bima harus memecahkan teka-teki kecil yang melibatkan menekan batu tertentu agar tidak mengaktifkan batu besar yang akan menutup pintu keluar. Setiap langkah Bima dipenuhi teror, bukan dari bunian, tetapi dari jebakan fisik yang dirancang oleh manusia. Setelah berhasil melewati serangkaian jebakan yang melelahkan dan menguras mental, Bima akhirnya mencapai sebuah ceruk kecil di dinding kuil. Di sana, diletakkan di atas batu persembahan kuno, bersinar lembut dalam kegelapan, adalah keris Tamiang. Keris itu memiliki bilah yang tebal, tetapi ujungnya runcing dan tajam, bilahnya berukir rumit. Begitu Bima menyentuh pegangan kayu keris itu, Bima merasakan energi panas yang aneh, energi yang berlawanan dengan hawa dingin bunian Dewi. Energi itu menjalar ke lengannya, memberikan kekuatan dan kejernihan pikiran yang telah hilang sejak ritual ikatan darah. Bima kini memiliki senjata. Bima memiliki peta kelemahan. Bima keluar dari kuil. Bima tidak akan lari. Bima akan kembali ke beringin raksasa untuk pertarungan terakhir, bukan untuk membunuh,
tetapi untuk memutuskan ikatan darah yang mengancam jiwanya dan jiwa dua suami sebelumnya. Bima kembali ke desa sebelum fajar menyingsing, menyelinap ke rumah Pak Tua Rahmat. Pria itu meletakkan keris Tamiang di atas meja. Bilahnya yang tebal memancarkan aura panas yang terasa nyaman di tengah udara Tamiang yang dingin. "Aku menemukannya, Pak Rahmat," kata Bima, kelelahan, tetapi matanya dipenuhi tekad. "Malam ini kita akhiri." Rahmat mengamati keris itu, matanya berkaca-kaca. "Keris ini, Tuan Bima, belum pernah digunakan. Ini adalah perpisahan terakhir antara dunia kita dan bunian itu. Kau harus menusukkan keris ini ke pusat ukiran, di retakan yang ditunjukkan oleh Hadi. Jangan biarkan Dewi mengalihkan perhatianmu." Bima tahu Rahmat tidak akan menemaninya. Pertarungan ini adalah miliknya. Saat malam tiba, Bima bergerak. Pria itu tidak menyamarkan diri. Bima berjalan lurus menuju beringin raksasa, membawa keris Tamiang tersembunyi di balik jubah gelapnya. Bulan purnama telah berlalu, tetapi malam itu tetap cerah, dihiasi bintang yang tak terhitung jumlahnya. Begitu Bima melangkah di bawah kanopi beringin, udara langsung berubah. Itu bukan hanya dingin, itu adalah kemarahan spiritual yang dingin. Beringin raksasa itu tampak bergerak, akar-akarnya bergoyang seolah bernapas. Dewi sudah menunggu. Bunian itu berdiri tepat di tengah-tengah akar yang berpilin, di depan ukiran perjanjian darah. Dewi tidak mengenakan gaun pengantin, melainkan jubah bunian yang gelap, yang menyatu dengan bayang-bayang pohon. Wajah bunian itu dipenuhi amarah yang dingin. "Kau berani datang ke sini, Bima?" Suara Dewi tidak lagi manis. Suara bunian itu tajam, menggerutu, seperti daun kering yang digiling. "Kau pikir kau bisa melarikan diri dari takdir yang sudah tertulis dengan darahmu?" Bima mengeluarkan keris Tamiang. Begitu bilah keris itu menangkap cahaya bintang, keris itu bersinar redup. Cahaya keris itu langsung mengganggu Dewi. Bunian itu berteriak kecil, mundur selangkah. "Keris itu?" desis Dewi. "Senjata kuno. Kau tidak bisa menggunakannya untuk menyakitiku, Bima. Kau terikat padaku." "Aku tidak datang untuk menyakitimu, Dewi," jawab Bima, menahan rasa sakit di dadanya akibat ikatan darah yang ditarik kuat oleh kehadiran bunian itu. "Aku datang untuk memutus ikatan kita. Aku bukan tumbal ketigamu." Tepat saat Bima melangkah maju, bayangan hitam yang selama ini menghantui mimpi Bima muncul. Bayangan itu terbentuk dari kegelapan di belakang Dewi. Tinggi, ramping, tetapi tidak memiliki fitur wajah yang jelas. Sosok itu adalah penjaga bunian yang dituntut oleh Ratu Bunian untuk mengklaim tumbal. Aura bayangan hitam itu adalah perpaduan dingin dan kekuatan fisik yang mengerikan. Bayangan hitam itu tidak berbicara. Sosok itu hanya mengeluarkan gerungan rendah yang menggetarkan tanah di bawah kaki Bima, lalu bergerak maju untuk menghalangi jalan Bima. "Bayangan hitam akan menghabisimu, Bima," kata Dewi dengan nada kemenangan yang sadis. "Bayangan ini akan merobek dagingmu dan mengklaim jiwamu untuk beringin." Pertarungan dimulai. Bayangan hitam menyerang dengan kecepatan bunian yang luar biasa. Bima tidak menggunakan keris untuk menyerang, melainkan untuk bertahan. Setiap kali bayangan hitam itu menyentuh keris Tamiang, terdengar suara mendesis panas, dan bayangan hitam itu mundur sejenak, energinya terganggu oleh bilah pusaka. Saat Bima berkelit dari serangan bayangan hitam, Bima mengarahkan mata ke ukiran perjanjian di akar pohon. Mengingat peta Hadi, Bima melihatnya, retakan kecil yang hampir tidak terlihat, tepat di sebelah mangkuk tumbal darah, tempat energi bunian itu paling pekat. Bima tahu, tidak bisa mengalahkan bayangan hitam secara fisik. Bima harus menusuk retakan itu. Bima melakukan gerakan nekat. Bima berpura-pura jatuh ke kanan, menghindari tebasan bayangan hitam, dan saat bayangan hitam itu bersiap menyerang lagi, Bima menerjang ke kiri, ke arah akar pohon. Dewi berteriak panik. "Jangan, Bima. Jangan sentuh ikatan itu." Bunian itu berusaha menghentikan Bima, tetapi Ratu Bunian itu tidak bisa mendekati keris Tamiang. Bima mencapai akar pohon. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, Bima mengambil keris Tamiang, mengarahkannya ke retakan yang ditandai Hadi, dan menusukkannya dengan keras ke dalam kayu keras itu. Pada saat bilah keris Tamiang tertancap di pusat ukiran,
Sebuah ledakan energi terjadi. Ledakan itu tidak berupa api, melainkan berupa gelombang dingin dan cahaya merah gelap yang menyebar cepat dari pohon. Pohon beringin raksasa itu bergetar hebat dari akar hingga kanopi, mengeluarkan suara gemuruh yang bukan berasal dari alam. Akar-akar yang berpilin retak, dan Bima merasakan tekanan di dadanya. Ikatan darah bunian itu tiba-tiba terputus, meninggalkan kekosongan yang dingin. Bayangan hitam, yang terbuat dari energi ikatan itu, menjerit, jeritan yang melengking, tidak manusiawi, penuh penderitaan, dan sosok bunian itu mulai larut, menghilang menjadi asap hitam yang diserap kembali oleh beringin raksasa. Dewi menjerit, kali ini jeritan yang penuh kepedihan, bukan kemarahan. Bunian itu jatuh berlutut, memegangi dadanya. Ikatan yang membuatnya kuat di dunia ini telah terputus. Kau merusak semuanya, Bima. Bunian itu menangis, air mata bunian itu tampak seperti kristal kecil. Kau menghancurkan takdirku. Aku tidak bisa lagi tinggal. Energi bunian Dewi meredup dengan cepat. Keindahan bunian itu memudar, kulitnya menjadi transparan, dan gaun buniannya tampak seperti debu. Ratu bunian itu, yang kini terbebas dari ikatan yang mengerikan, kehilangan kekuatannya untuk menahan wujud di dunia manusia. Bima menarik keris tamiang dari pohon. Beringin raksasa itu berhenti bergetar, tetapi seluruh permukaannya kini dipenuhi retakan kecil. Dewi menatap Bima untuk terakhir kalinya, matanya penuh kesedihan, tanpa kebencian. Kau bebas, Bima. Tapi kau sekarang memiliki darah bunian dalam dirimu. Kau tidak akan pernah sama. Bunian itu menghilang, tidak dengan asap, tetapi melayang pergi menuju kedalaman hutan, kembali ke alamnya, bunian biasa yang terbebas dari kutukan takdir ratu. Pagi hari setelah pertarungan, Tamiang terbangun. Warga desa melihat Bima keluar dari rumah Rahmat, kelelahan, tetapi selamat. Mereka melihat beringin raksasa. Pohon itu tidak mati, tetapi layu dalam semalam. Daunnya gugur, akarnya kering, dan aura dinginnya telah hilang, digantikan oleh aroma tanah basah yang normal. Pohon itu tidak lagi menjadi pusat kekuatan spiritual, pohon itu hanyalah spesimen botani yang sakit. Bima membawa keris tamiang dan jurnal hadi ke Pak Tua Rahmat. Selesai, kata Bima, menyerahkan keris itu. Rahmat menyambut keris itu dengan hormat. Kau berhasil, Tuan Bima. Kau memutus pola itu. Dewi, Ratu Bunian itu, tidak akan pernah kembali. Keris ini akan dikembalikan ke kuil. Dan ukiran di pohon itu akan menghilang seiring waktu. Misteri dua suami yang hilang akhirnya terpecahkan. Jiwa Faisal dan Hadi, yang diyakini terperangkap, kini bebas, ikatan mereka terputus bersamaan dengan hancurnya pusat kekuatan Bunian. Bima tinggal di desa hanya seminggu lagi, menyelesaikan tugas arkeologinya secepat mungkin, tetapi tidak ada lagi tembikar kuno yang menarik perhatian Bima. Pikiran Bima dipenuhi oleh Dewi, keindahan mematikan yang tidak bisa dibenci. Sebelum pergi, Bima meninggalkan salinan jurnal Hadi dan laporannya tentang beringin raksasa kepada Pak Tua Rahmat, sebagai peringatan abadi bagi Tamiang. Bima meninggalkan Tamiang. Bima tidak pernah kembali ke desa itu, meninggalkan rumah yang indah dan berbahaya itu dalam kesunyian. Di kota, Bima kembali ke pekerjaan normalnya, tetapi Bima tidak pernah sama. Ikatan darah Bunian itu, meskipun terputus, meninggalkan jejak permanen. Bima tidak lagi merasakan hawa dingin yang menusuk, tetapi Bima merasa sunyi di tengah keramaian. Bima mendapati Bima kini memiliki indera keenam yang aneh. Bima bisa merasakan aura dingin yang samar di sekitar orang-orang tertentu. Bima bisa membedakan kebohongan spiritual dari kebenaran. Bima menyadari bahwa sedikit darah Bunian telah meresap ke dalam dirinya, membuat Bima menjadi perantara antara dua dunia. Dan yang paling menentukan, Bima tidak pernah menikah lagi. Ketakutan akan ikatan darah yang abadi dan mematikan itu terlalu kuat. Setiap wanita yang menarik perhatiannya, Bima akan melihat bayangan Dewi, Ratu Bunian, melintas di sudut matanya. Bima hidup dalam kesendirian yang dipilih, dihantui oleh kenangan akan keindahan Bunian yang hampir menghancurkannya. Bima selamat dari tumbal ketiga, tetapi Bima tidak pernah benar-benar bebas. Bima adalah penjaga rahasia, seorang pria yang telah menyentuh batas dunia Bunian, dan selamanya terasing,
membawa ikatan spiritual yang tidak dapat dilihat siapapun, kecuali dirinya sendiri. Bima hidup dalam pengetahuan yang dingin, bahwa di suatu tempat di hutan larangan Tamiang, Ratu Bunian yang kini merana, Dewi, juga hidup dalam kesendirian, dibebaskan dari takdirnya, tetapi kehilangan suaminya yang paling berharga. Suami ketiga yang berhasil memutuskan ikatan abadi dengan keris Tamiang.